Elemen masyarakat Merak yang tergabung dalam organisasi Aliansi Masyarakat Merak Berdaulat (AMB) untuk kedua kalinya melaksanakan hearing dengan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon oleh Komisi 2 di Gedung Rapat DPRD Kota Cilegon, Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021. Dalam hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, AMB masih menyoal polusi udara yang disebabkan aktivitas bongkar muat batu bara di area PT Indah Kiat Merak. Hadir dalam hearing, Kepala KSOP Kelas 1 Banten, Perwakilan Pelindo, Perwakilan PT Indah Kiat, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, dan pengurus serta anggota AMB. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, Fatur Rohmi dalam hearing tersebut, meminta para perwakilan untuk memberikan pemaparan atas keluhan masyarakat terkait polusi udara yang disebabkan oleh PT Indah Kiat. Yang sangat mengejutkan adalah paparan dari Kepala Seksi Kasih Kerusakan Lingkungan, DLH Kota Cilegon, Saiful Bahri, mengatakan ada 17 kekurangan PT Indah Kiat terkait pengelolaan izin lingkungan. Dari Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap Pelabuhan Merak PT Indah Kiat Port and Paper. Dari hasil pengawasan tersebut ditemukan fakta dan temuan sebagai berikut. Pertama, Pelabuhan Merak PT Indah Kiat Port and Paper Tbk berdiri pada tahun 1998 untuk memenuhi kebutuhan industri PT Indah Kiat Port and Paper sebagai PUKS. Kedua, Pelabuhan Merak PT Indah Kiat Port and Paper memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL dengan persetujuan kelayakan lingkungan dari Gubernur Banten nomor 660.1/2364 Bapedal/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang pemberian persetujuan kelayakan lingkungan pengembangan fasilitas Pelabuhan Merak Mas. Ketiga, Pelabuhan Merak Mas PT Indah Kiat and Paper tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen RKL dan RPL yang dimilikinya. Perusahaan juga tidak membuat dan melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan dan pelaporan terakhir dilakukan pada tahun 2013. Keempat, sumber limbah cair dan limbah domestik dan air limpasan dari bongkar muat dan siraman debu belum dilakukan pengelolaan. Kelima, perusahaan belum memiliki perizinan dan persetujuan teknis untuk pembuangan air limbahnya. Keenam, perusahaan tidak menghasilkan emisi dari kegiatannya. Ketujuh, perusahaan tidak melakukan pemantauan udara ambien dan kebisingan. Kedelapan, terdapat ceceran barang curah kering di jalan area pelabuhan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran udara berupa debu. Berdasarkan keterangan pihak Pelabuhan Merak Mas PT Indah Kiat Port and Paper Tbk, ceceran tersebut dibersihkan saat lalu lintas kendaraan pengangkut sudah tidak padat. Selain berpotensi menimbulkan pencemaran udara, juga membahayakan pengendara khususnya motor roda 2. 9. Terdapat ceceran barang curah kering yang berpotensi masuk ke laut pada saat loading, unloading, karena tidak adanya pembatas atau penghalang secara menyeluruh. 10. Ceceran di area pelabuhan dibersihkan dengan cara menyiram, selanjutnya dialirkan ke kolam pelabuhan atau laut. 11. Proses loading, unloading barang curah kering dari kapal kendaraan pengangkut berpotensi menimbulkan adanya pencemaran udara berupa debu. 12. Kendaraan pengangkut barang curah kering tidak dilengkapi dengan penutup
pada baknya pada saat perjalanan keluar dari pelabuhan menuju customer. 13. Penghijauan sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran udara di lingkungan sekitar pelabuhan seperti yang tercantum dalam dokumen lingkungan masih sangat kurang. 14. Perusahaan tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 dan non-B3 yang dihasilkannya. 15. Perusahaan tidak memiliki tempat penyimpanan sementara untuk limbah B3. 16. Perusahaan tidak memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3. 17. Perusahaan tidak memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3. Demikian hasil dari monitoring yang telah dilakukan oleh petugas fungsional TPLA dari Dinas Lingkungan Hidup. Seusai hearing, General Affair PT Indah Kiat, Setio Purnomo, berjanji akan membenahi kekurangan tersebut, namun ia mengaku pembenahan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Semuanya artinya proses. Proses itu kan yang jelas intinya kita memenuhi semua hasil temuan-temuan ini. Berapa lama kira-kira Pak? Nah, ini kan karena posisi saat ini kantor pusat kami masih PPKM, yang tentunya pasti butuh proses yang agak sedikit lumayan panjang sebetulnya. Namun yang ada prioritas yang terpenting apa dulu kita persiapkan, salah satunya adalah untuk menanggulangi hal-hal yang diduga kami sebagai pencemaran udara, polusi. Nah, itu yang lebih terdahulu. Dan atas permintaan untuk lebih intens berkomunikasi dengan masyarakat, Purnomo mengaku pihaknya akan membuka lebar terkait komunikasi kepada masyarakat. Enggak lah, insya Allah saya ke depan nggak ada sulit-sulitan lagi. Ini aja tadi barusan kita udah ngobrol sama teman-teman semuanya. Artinya akan melakukan komunikasi yang baik. Oh iya, sudah pasti itu. Saya juga orang masyarakat, jadi wajar lah kita harus ketemu dengan masyarakat. Sementara itu, Koordinator AMB, Syaban, memberikan apresiasi atas itikat baik dari PT Indah Kiat yang akan membenahi persoalan lingkungan kepada masyarakat. Namun pihaknya mengancam jika hal tersebut hanya basa-basi, pihaknya akan mengambil alih persoalan pengawasan dengan mendatangi beramai-ramai ke PT Indah Kiat. Kalau saya sih menanggapi secara secara pribadi apresiasi lah kalau memang ada lakukan perbaikan ya. Tapi kita lihat aja nanti apakah sejauh mana dia mau melakukan perbaikan itu. Apakah hanya bicara di sini atau memang fakta lapangannya. Kalau seandainya tidak pelaksanaan di lapangan tidak dilakukan, ya yang saya tadi sampaikan bilang teman-teman saya itu terkait masalah undang-undang, terkait masalah pengawasan. Kami masyarakat yang akan mengambil alih pengawasan itu dan kami akan melakukan tindakan langsung turun ke lapangan.